dan saya lahir di sana. Anak keenam dari 9 bersaudara. Lahir di Kabupaten Waikabuba. Dulu cuma ada 2 di Sumba. Sumba Timur, Waingapu, Sumba Barat. Anggap deketin cewek gitu misalnya. Misalnya SMA gitu. Ditanya nanti mau kerja apa? Kerja musik. Emang bisa hidup pasti gitu. Nggak berasa banget nih Matahari TV masuk tahun keempat loh sekarang. Tahun keempat. Dulu tahun pertama itu Matahati di awal-awal kita menggarap program full kajian Ramadan. Kita mengundang hanya satu tokoh agama yaitu Kiai Haji Muhammad Faiz atau Gus Faiz. Ya. Nah tahun kedua, ketiga sampai keempat ini kita mengundang tokoh beragam. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu sudah mulai beragam. Tidak hanya Gus Faiz saja, tapi kita juga pernah undang guru besar, kita pernah undang praktisi, kita pernah undang juga seniman gitu. Bill Muhdor kenal ya? Itu sesi itu asik tuh, gue juga ikutin juga. Iya. Kita bicara soal ini, Tuh. mana kita kaitkan dengan proses kayak lama dan keindahan. Betul. Karena dalam Islam itu apa namanya ada konsep soal keindahan, ini keindahan. Ya, nah selain Bill Muhdor sebagai seniman, kita juga pernah undang musisi. Ya, kita pernah undang di tahun lalu nih kita undang Mas Ivanka Sleng, ya. Kemudian kita pernah undang Mas Adi MS. Nah, dulu mungkin sekitar tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, tapi di luar program Ramadan kita juga pernah undang vokalis Serius Band, Bang Boi. Betul, Bang Boi. Jadi tahun kedua, ketiga, dan tahun yang keempat sekarang itu juga kita akan mengundang narasumber yang beragam. Berarti di tahun kemarin ini Matahati hingga tahun ini seru lagi ya. Seru lagi. Beragam, Ya, perspektifnya lebih luas. Ya. dari diperkaya dan diperdalam gitu kan dari banyak sumber-sumber yang tadi. Iya. Tahun ini tuh kita bikin 4 program. Apa aja tuh? Satu itu kajian Ramadan. Ini dari tahun pertama sampai keempat harus ada memang kajian Ramadan. Nah, yang kedua ini ada Talk atau mental talk. Nah, ini kenapa digarap? Lu pasti tahu anak muda hari ini tuh Gen Z ya kan, itu bicara sedikit-sedikit bicara soal mental ya kan, ada masalah di tempat kerja ya kan, bilangnya kena mental apa segala macam. Makanya kita hadirkan program Talk. Ya, ini akan kita hadirkan beberapa psikolog untuk menjadi narasumber. Nah, yang ketiga kita itu ada program Rules. Rules ini singkatan, tahu gak? Rules itu Rasulullah and Leadership. Nah, dari temanya lu pasti paham. Ini bicara soal kepemimpinan yang pernah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah dan dikaitkan dengan pola kepemimpinan para pemimpin kita hari ini. Nah, yang terakhir juga menarik. Program yang terakhir ini ada yang namanya Telaga. Telaga itu tentang toleransi dan keberagaman. Nah, ini program yang terbaru di Matahati di tahun yang keempat. Sebelumnya narasumbernya ini ada influencer, kemudian ada artis, ada juga seorang musisi. Gitu. Musisi itu ya bisa vokalis band, bisa juga personil band yang lain selain vokalis. Gitu. Jadi di sudut pandangnya harus lebih ini ya, lebih beragam, lebih luas, percaya dengan sudut pandang dari musisi sendiri kan, Iya, beragama, soalnya betul. Iya betul. Tapi kita nggak bicara soal toleransi dan keberagaman aja, karena yang kita undang itu katakanlah musisi, maka kita akan kulik juga selain soal toleransi dan keberagaman tentang karir dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini gue lagi sering banget dengerin musik kita itu. ngomongin musisi. Ya, musik. Gue lagi sering banget dengerin musik tahun 2000-an lah. Karena gue mengenal musik itu atau mendengarkan musik itu di tahun 2000-an awal. Itu gue lagi sering banget dengerin musik-musik atau lagu-lagu di tahun. Gue karena pertama kali dengerin musik itu pop. Jadi sampai hari ini ya gue nyaman dengerin lagu-lagu tuh pop. Kalau musisi dalam negeri,
Coba lo kasih rap dulu nih. Musisi atau band? Ya bebas. Bebas. Musisi atau band, solo, apa. Oke, Lo kasih rap dulu dari 1 sampai 3. oke. Mungkin ya. Ya, karena gua itu mendengar musik itu di tahun 2000-an awal ya. Jadi mungkin pada saat itu yang rame itu band ya, bukan solo ya. Oke. Ya kan? Betul. Nah, kira-kira kalau lu nanya ada 3 band yang paling gua suka, kalau urutan ketiga mungkin ada Sheila on 7. Silon Seven. Ya. Iya. Kemudian yang kedua itu karena ini gue sering denger lagunya, apalagi pas di bulan-bulan Ramadan ya. Itu gue suka band Gigi. Oke. Oh, dari film Belgia banyak banget. Iya, Ya, Belgia. tuh. Nah, yang pertama ini karena pertama kali musik yang gue dengar dan gue punya apa kasetnya pada saat itu Peter Pan. Pada saat itu Peter Pan ya namanya belum. Iya, belum jadi Noah. Sekarang wah. Iya, nah 3 band inilah sebenarnya banyak tapi 3 band ini yang paling sering gua dengar musiknya Oke. gitu. Kalau lu? Kalau gue ya 1 sampai 3 ya. Gue mulai dari 3 dulu ya. Oke. Gue mulai dari 3 dulu. Gue tuh lahir tahun 90-an. Jadi gue juga menikmati banyak karya dari band atau musisi tanah air kita ya di era-era tersebut ya kan ya. Gue mulai dari nomor 3. Nomor 3 itu gue suka Panji. Oke. Gue Panji itu suka. Oke. Yang kedua itu gue bingung nih ada Dewa sama Slank. Gue masukin dua-duanya aja. Slank sama Dewa. Oke. Yang pertama ini Gigi. Oh, nomor 1 Gigi. Gigi itu kelahirannya sama kayak gue. Jadi di sini juga gue tapi sama. Iya. Gue tenang sama Gigi karena bagi gue personel Gigi itu personelnya kuat semua. Ada Mas Dewa Bujana ya kan, ada Mas Arman. Mas Arman kayak ini kuat semua. Oke. Gue suka karya-karyanya juga bisa gue nikmatin gitu, bisa gue nikmatin dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi karyanya ini enggak termakan oleh Usia. ruang dan waktu. Oke. Iya. Susah banget. Bahasa lo nih bahasa anak-anak kekini. Nah, ngomongin soal Gigi ya, gue sih Mas Arman tuh oke banget ya, kalau lagi tampil, ya kan, lagi konser tuh oke banget. Tapi ada yang di band Gigi tuh ada yang mencuri perhatian gue sebetulnya. Pengalaman juga dulu. Gigi juga pernah konser juga di Kalas Dua. Itu gua nonton. Belum lama juga tahun lalu tuh Gigi tuh ada 30 tahunnya berkarya di Gigi Indonesia. Iya. Kayak gitu. Nah, Gue gue nonton juga. jadi ada yang menarik perhatian gua kalau di band Gigi ya. Iya Mas Arman oke, tapi gua menarik banget gitaris Gigi ini Mas Dewa Bujana. Oke. Ini kalau kita bisa ngobrol bareng sama Mas Dewa Bujana ini menarik. Dan gua nggak akan tanya soal apa namanya sudut pandang Mas Bujana tentang toleransi dan keberagaman aja, tapi semua akan gua tanyakan. Dan kebetulan saat ini Mata Hati kita menghadirkan Mas Bujana untuk kita ajak ngobrol bareng. Kita langsung panggil saja Mas Bujana. Halo. Sehat. Di sini aja. Di sini. Nggak boleh genit-genit lah dia. Siapa tahu nanti di bawah mereka. Gimana? Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah sehat Mas. Kita senang banget loh Mata Hati TV hari ini bisa mengundang Mas Bujana. Jadi tadi saya ngobrol sama Fahmi bahwa di band Gigi itu selain kalau di band itu kan biasa ya Mas, vokalis itu pasti terkenal. Iya. Tapi ada beberapa band yang hanya vokalisnya saja dikenal, tapi personilnya banyak juga orang-orang tuh nggak kenal. Tapi Coldplay. tapi di band Gigi tidak hanya vokalis yang kita kenal, tapi ada satu personil yang nyentrik, yaitu Mas Bujana. Gitu ya, dari gayanya, dari apa namanya? Nggak banyak gaya. Ya, tapi sebelum kita nanya-nanya jauh lebih dalam soal musik, Banyak sebetulnya yang penasaran nih. Banyak. Ya kan. Iya. Bujana ya kan. Pastinya dari mana sih gitu kan? Salahnya dari mana? Kalau dari namanya mungkin semua orang tahu Mas Bujana pasti asli Bali. Iya. Bali. Ya kan? Tapi pertanyaan mungkin yang pertama ya Mas, Ya. lahirnya itu di mana?
Iya karena ayah saya dulu jaksa ya, 60 awal lah, tahun 60-an. Oke. Terdampar lah di Sumba. Oh, di Sumba. Jadi kayaknya jaksa pertama yang ditugaskan di Sumba dan saya lahir di sana. Anak keenam dari 9 bersaudara. Lahir di Kabupaten Waika Buba. Dulu cuma ada dua di Sumba. Sumba Timur Waingapu, Sumba Barat Waika Buba. Sekarang jadi pemekaran jadi berapa ya? Jadi nambah deh. Ada Barat Daya segala gitu. Ya lahir di sana tapi cuma 2 tahun di sana. Terus balik ke Bali dan saya sekolah di Bali sampai SMP kelas 1, terus SMP SMA di Surabaya. Jadi saya anak Surabaya sebenarnya. Anak Surabaya. Ya, 6 tahun 7 tahun lah. Tapi terus selesai SMA saya nggak kuliah, langsung ke Jakarta main musik. Ya. Oh, sebentar Mas, tadi ayah seorang jaksa. Ya. Nah, kita pikir Mas Budiman ini, Mas Bujana ini kan seorang musisi, seorang gitaris. Saya kira itu lahir memiliki Latar belakang. latar belakang dari orang tua yang seorang musisi. Ternyata Enggak sih, enggak ada yang musisi, tapi mungkin senang musik iya memang. Dari kecil saya udah biasa denger kaset masih pita, bukan kaset ya. pita. Pita yang 1/4 inch. Jadi udah di rumah pakai gitu, denger lagu barat, lagu Indonesia juga atau radio. Dan kalau seni mungkin dari kakek saya kebetulan. Jadi keluarga saya keluarga hakim pertama kakek saya. Kalau pernah ke Kelungkung, ada gedung Kertagose itu yang ada kolamnya. Itu hakim di kerajaan Kelungkung pertama ya kakek saya. Itu masih zaman, ya disebut hakim pertama ya katanya di sana. Terus ayah saya jadi jaksa, anak-anaknya semuanya di jalur hukum lah kuliahnya, Selain kecuali saya. Ya, nggak tahu, memang saya kepengen lain aja. enggak keinginan untuk belajar musik, kemudian untuk mungkin ya bercita-cita menjadi seorang musisi itu mulai dari usia berapa tuh? Dari SD saya. SD saya kan SD tinggal di Kelungkung. Kelungkung itu sangat jauh lah ya. Maksudnya pada saat itu ya, tahun 70-an, ya jauh dari dunia musik lah. Informasi majalah juga saya harus ke Denpasar beli 1 jam perjalanan naik kol umum itu. Walaupun di Kelungkung itu Kabupaten Kelungkung ada band bupatinya ada di kantor bupati ada bandnya. Jadi itu yang jadi referensi saya. Terus nggak tahu ya, saya tiba-tiba kepengen main gitar dan belajar gitar dan akhirnya serius dan keterusan pindah ke Surabaya. Mungkin Surabaya jadi trigger juga. Karena di Surabaya kan banyak musisi yang saya lihat. Di Surabaya banyak ketemu musisi. Iya, rumah saya di belakang Gor Pancasila di Surabaya. Jadi hampir tiap bulan ada band yang main kan. Ada misalnya Super Kid, ada SAS, zamannya SAS setelah AK ya. Saya belum pernah lihat AK. Terus Farid Bani Adam, Rollis di belakang rumah. Jadi mereka ini konser. Jadi siangnya saya nongkrong lihat soundcheck gitu. Tapi sebelum pindah ke Surabaya, saya memang udah di Bali yang tadi itu, saya udah main musik. Udah belajar gitar maksudnya. Itu ngulik-ngulik sendiri, Pak? Ngulik sendiri saya. Ya, ngulik sendiri. Ya, SD ya? dari kelas 5 SD saya gara-gara ini kantor bupati itu kan dibangun oleh banyak tukang kan. Kalau ada pembangunan kantor. Nah, tukang-tukang itu kosnya di sebelah utara rumah saya, kos di sana. Kalau sore mereka main gitar. Saya nyamperin, saya berteman akhirnya sama tukang-tukang itu. Saya ingat dari Lumajang ya, bertiga. Saya jadi teman mereka. Mereka tentunya udah, saya SD waktu itu saya umur 11, mereka mungkin udah di atas 20 pastinya ya. Jadi tukang bangunan tiga-tiganya. Dan mereka pindah-pindah pulau kan, baru pindah dari Pulau Lombok. Jadi dia nyanyi lagu-lagu Lombok, lagu daerah Lombok. Saya bingung ini lagu apa ya gitu. Saya ingat lagunya waktu itu Lalo Midang gitu. Jobalin Dedare, itu lagu bahasa Lombok. Lagu daerah lah. Lagu daerah. Terus ini gimana sih cara main gitar? Akhirnya nanya dia, jadi
guru pertama saya tukang itu. Guru pertamanya Tukang tukang bangunan itu. bangunan itu. Ya, cuman karena saya dulu kan saya seneng seneng memang saya bikin foto dulu sama mereka di studio foto di Kelungkung. Cuman nggak tersimpan foto itu dan saya nggak dapat jejaknya lagi. Mas dulu nyebut namanya John ya, nggak tahu nama benarnya. Ya, sampai saya berapa kali ngomong seperti gini. Sempat juga di kayak info Lumajang itu nggak pernah ada yang tahu kayaknya, atau mungkin ya karena udah lama ya, mungkin udah meninggal mungkin ya. Tapi saya nggak bisa lupa bahwa itulah yang ngajarin saya pertama gitar. Ya, Guru pertama ya, Mas Mujana untuk main gitar. Sampai hari ya bukan guru ya sebetulnya, ya yang Mengenalkan. ya saya mengenalkan gitar, ya, 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 sampai hari ya, juga ya. hebat ini gitu. Dan kalau mungkin di tahun itu, kalau tahun sekarang ya Mas, apa anak-anak muda yang mau belajar gitar itu mungkin mudah ya, artinya dia Ya, buka ya. YouTube, cari chord dasar itu Ya. latihan sendiri sudah Atau bisa. banyak Iya. ini ya kan kursus musik gitu. Iya. Saya kalau di Kelungkung nggak mungkin ada Nggak tempat ada ya? kursus. Mungkin yang bisa main gitar bisa dihitung jari. Grup band yang Bupati itu sama ada dekat sekolah saya ada orang suka megang gitar itu. Nama itu aja yang saya tahu. Jadi saya referensinya adalah majalah Aktuil waktu itu. Jadi setiap bulan mereka terbit, saya ke Denpasar untuk beli majalah baca. Jadi kalau saya ditanya musisi-musisi yang beredar tahun 74 tahun berapa ya? 74 75 itu sampai 80 di Indonesia saya hafal semuanya karena saya bikin klipnya juga dulu gitu. Jadi yang kalau sekarang saya seneng lihat orang maksudnya anak-anak masih muda sekali, mungkin seumur saya dulu 11 tahun. Kemampuannya udah jago banget. Kalau dulu baru belajar mukul aja masih nggak tahu caranya, bunyi satu chord aja udah untung. Sekarang bingung saya ngeliat anak sekarang hebat-hebat bisa udah jago, kategorinya di atas rata-rata. Dan itu rata-rata kalau saya tanya belajar dari YouTube, hebat banget YouTube ya. Kalau lihat dari cerita dari Mas Mujana, dari itu kan udah ada kesungguhan gitu. Ya. Bisa main gitar, ngulik ini, segala itu. Sebenarnya ada gak sih masalah video Mas Mujana? Ya, misinya saya harus seperti dia. Bagaimana? Saya waktu SD itu umur 11 itu kakak saya kuliah di Bandung. Jadi kakak saya dia pulang ke Bali bawa kaset-kaset grup Bandung yang ada di Aktuil. Nama grupnya Giant Step. Itu yang saya dengar sering. Benny Subarja sama grupnya ada Dedi Dores. Tapi lagu Benny Subarja jadi saya terus karena dia pasang-pasang poster di di kamar. Saya jadi kepengen ngelihat poster itu, kepengen bisa seperti dia gitu. Terinspirasi lah. Ya. Akhirnya ya itu saya pindah Surabaya, diteruskan ya jadi sampai sekarang ini. Tapi kan begini Mas, tadi kan Bapak orang tua birokrat, Kakak saya kan banyak birokrat. Mas Mujana aja nih yang ngambil jalur seniman ya. Sebetulnya ada nggak sih misalkan ada komplain nggak sih kalau ada Dari orang tua? dari orang tua gitu? Enggak sama sekali, enggak. Ayah saya sangat luar biasa. Saya nggak pernah merasa dimarahin sedikit pun dan itu yang terkenang buat saya. Ibu saya sama juga. Jadi waktu ketika di Surabaya ya saya meneruskan bermusik. Jarang pulang, ngeband aja kerjanya, nggak pernah saya dimarahin. Dan ketika lulus SMA ditanya mau kuliah di mana? Enggak, saya nggak mau kuliah, saya mau ke Jakarta main musik. Ya udah berangkat gitu aja. Tapi memang nggak ditanggung. Jadi saya menanggung diri sendiri, beban sendiri hidup di kota besar waktu itu. Tapi orang tua tuh artinya support kan? Support, nggak tahu ya karena mungkin anaknya banyak jadi bingung juga 9 orang. Ya udah sana deh pergi biar kurang mungkin gitu. Karena kayak kita nih, aku Fahmi ini kan kita kelahiran tahun 90-an ya. Aku masih ingat banget kayak orang tua di tahun itu tuh menganggap anak yang punya cita-cita menjadi musisi tuh kayaknya agak kurang disupport sama orang tua gitu. Apalagi zaman saya tahun 70-80 itu sama. Kalau saya ke rumah teman saya misalnya anggap deketin cewek gitu misalnya. Misalnya SMA gitu.
ditanya nanti mau kerja apa, kerja musik, emang bisa hidup pasti digituin. Iya betul. Itu zaman itu lebih parah misalnya. Tapi sekarang kan beda. Kalau sekarang terbukti apa? Toko musik laku banget sekarang karena lulus SD hadiahnya gitar kan gitu. Jadi dan orang tua banyak sekali kan kalau datang ke kursus musik pingin anaknya terkenal. bukan bukan pengen apa. Jadi pengen tampil kan. Jadi itu bagian dari perubahan zaman memang udah beda banget. Ruang ekspresi juga terbuka. Iya. Ya misalnya siapa? Karena bisa gitu kan. Iya, iya. Lagu atau lagu gitu lempar aja ke YouTube. Iya, Tahu iya. juga viral. Iya, iya. Sekarang ada istilah viral itu dan nggak ada yang bisa bilang itu jelek juga karena bakat kan nggak semua bisa. Itu bisa rekaman di kamar jadi lagu aja itu. Saya sering sekali dengar dikasih temen gitu. Ini ada anak saya main, dia baru belajar 4 bulan gitu. Mainnya bagus banget, denger audio, ini kok bisa ya gitu. Itu dari YouTube aja. Ya, ya beruntung lah angkatan sekarang lebih mudah. Iya. Tapi lebih susah apa namanya kompetisinya. Tantangan masing-masing. Ya, karena semuanya jago. Tapi luar biasa maksudnya Mas Bujana dari apa namanya lahir dari keluarga atau orang tua yang apa namanya birokrat gitu ya. Kemudian bisa mensupport atau menerima cita-cita atau keinginan anaknya di tahun itu loh Mas. Iya, iya. Kita bicara di tahun itu ya. Ya di tahun itu saya masih di Bali umur 5 tahun itu. Ayah saya udah pindah ke Surabaya sama ibu sama adik saya kalau nggak salah, sama kakak juga. Saya liburan ke Surabaya kelas 5 itu dibeliin gitar, tapi gitar kecil ya, gitar ukulele gitu di taman remaja. Saya nggak simpen dan waktu saya pindah ke Surabaya kelas 1 SMP, saya dibeliin gitar juga merek Hondo di Guntur Antarnusa. Itu gitar zaman itu gitar bagus sudah. Ya memang harganya masih 25.000 waktu itu. Mungkin sekarang ya gitar bukan gitar yang kelas jelek gitu. Jadi ayah saya seneng denger saya main gitar gitu dan kadang-kadang dia kan nyanyi, dia seneng nyanyi gitu. Ya, tapi dia bisa chord. Saya juga nggak tahu ya, lupa saya nanya kenapa dia bisa 2-3 chord bisa mukul. Jadi emang nggak tahu ya dari entah dari mana ya zaman kan dia lebih tua dari saya angkatannya di Kelungkung, gimana caranya dapat gitar zaman segitu ya. Itu agak unik. Saya nggak sempat nanya itu. Tapi sempat belajar ini gak Mas alat musik lain selain gitar gitu. Nggak sempat. Nggak seperti saat ini ya. Iya iya. Musisi muda sekarang bisa semua alat. Zaman itu angkatan saya mungkin ya beda, lebih tua mungkin yang jago semua alat kayak Faris RM mungkin bisa dihitung jari. Iya iya. Orang pasti gitar aja, paling 2 alat mungkin ya. Tapi kan bisa main drum, bass itu sedikit yang bisa gitu. Karena ada juga beberapa personil band ternama lah di Indonesia gitu Mas yang dia tadinya tuh satu grup band menjadi basis atau gitaris, kemudian grup bandnya ini pisah membentuk band masing-masing, tiba-tiba dari gitaris jadi vokalis, Iya, jadi basis. iya. Banyak yang gitu sekarang, terutama bisa banyak alat, banyak sekali. Rata-rata piano tuh bisa gitu. Ya lebih tambah, memang zamannya berkembang. Kayak mungkin hampir sama kayak di luar negeri ya. Di luar negeri kalau anak sekolah kan harus menguasai piano gitu. Saya penasaran sama ini Mas. Tadi Mas Bujana cerita soal saya pernah di Bali itu soal Surabaya dan sebagainya. Untuk kita bertahan di dalam situasi tersebut gitu, karena memang berinteraksi dengan banyak orang, bersosial, dan sebagainya. Ada perbedaan budaya. Iya, perbedaan budaya, tradisi dan lain sebagainya. Saya penasaran sama pola didik orang tua Mas Bujana. Sekarang ada ini nggak sih Mas, ada nilai atau prinsip yang diberikan ke Mas Bujana dan Mas Bujana masih pegang nilai dan prinsip itu sampai hari ini. Oh, oke. Soal pola didik ya. Orang tua saya memang Bali, dua-duanya, ibu Bali dari kota yang sama, kabupaten yang sama. Tapi di rumah bahasa Bali, tapi dalam pendidikan agama misalnya gitu, ya kami keluarga Hindu gitu.
nggak pernah diajarin apa-apa. Nggak pernah, jadi nyari nyari jalan sendiri gitu. Tapi memang semuanya menjalani Hindu sampai hari ini. Eh, Cuman karena kami hidup di Surabaya, kan lingkungannya macam-macam dan tentunya juga mayoritas Muslim ya. Saya berteman Muslim dan Kristen atau yang lain-lainnya. Ya dari SMP udah SMA udah selalu seperti itu. Kalau yang diajarin dari dulu ya cuman apa ya? Misalnya bukan harus melakukan kegiatan seperti di Bali ya. Kayak ritual kan banyak kalau di Bali. Di Surabaya karena rumahnya juga ngontrak, pindah-pindah, jadi nggak punya tempat sembahyang yang permanen gitu. Kalau di Bali kan kita ada pura, kecuali upacara besar kita pulang-pulang ke Bali. Itu sih nggak pernah lupa semuanya, selalu itu. Tapi selama di Surabaya, saya nggak pernah dengar ayah saya misalnya harus begini, ibu saya nggak pernah ada. Jadi kebetulan di sekolah SMP 1 saya atau SMA 2 ada pelajaran agama. Ya setiap pelajaran agama saya lupa hari apa, hari tertentu pindah masuk ke kelas itu. Tapi itu kan satu sekolah dan otomatis karena Hindunya nggak banyak, paling satu kelas ada cuma 10 orang gitu. Itu aja pelajarannya. Tapi kadang-kadang di kelas ada pelajaran agama Islam atau agama Islam ya tentunya. Ya di kelas juga ya denger juga ya dari dulu nggak ada masalah sih gitu loh dan di rumah saya cuman melihat kayak kopi aja gitu, mengkopi orang tua saya setiap pagi habis mandi berangkat kantor sembahyang sendiri. Dia nggak nyuruh anak-anaknya sembahyang. Misalnya, oh kamu harus sembahyang, ini nggak pernah ngasih tahu gitu. Dia aja sembahyang sendiri. Benar-benar gitu. Dan itu yang jadi nggak bisa saya lupakan. Ketika lulus SMA, saya ke Jakarta, itu yang saya jalanin. Jadi saya menjalani seperti itu aja dan itu pun nggak ada pemandunya di Jakarta nggak ada. Tapi pola didik orang tua mungkin bisa juga dibilang seperti ini ya, Mas. Tidak tidak dengan kata-kata tapi dengan Iya, perbuatan gitu. dengan perbuatan atau ya dia menunjukkan dengan cara dia sembahyang begini. Iya. Ya nggak pernah ngajarin apa dalam sembahyang ada misalnya ayat atau apa. Nggak ada sama sekali nggak pernah ngajarin, nggak pernah. Paling saya kalau ke Bali kakek saya, nenek saya kan memang dia karena orang-orang tua di Bali kan pinter mekidung gitu kan, baca lontar. Itu pun juga kalau saya nanya baru dijawab. Kalau enggak ya mereka cuek. Di rumah saya rata-rata begitu dari kakek. Jadi lebih ke ritualnya di rumah kegiatan apa itu yang tradisinya nggak dihilangkan. Itu seperti itu. Ini menarik banget ya, terutama untuk penonton mata hati tentunya. Jadi apa namanya kita mendapat banyak cerita dari Mas Bujana ya tentang latar belakang Mas Bujana dari apa namanya keluarga, Ya. kemudian pola didik orang tua sampai kemudian tadi bersentuhan dengan musik. Ini menarik sebetulnya belajar apa tadi Mas Bujana belajar gitarnya itu kita pikir karena kan Mas Bujana ini legend banget lah, ya kan legenda hidup lah kalau kita sebut di generasi kita kan. Iya, kita punya apa ekspektasi itu Mas Bujana yang kemampuan bergitar oke banget. Kita pikir ya kan itu sekolah musik dari kecil atau gimana ternyata mengenal musik dari tukang apa Iya. kuli bangunan. Iya, gitu. waktu di Surabaya saya bercita-cita akhirnya untuk sekolah musik. Makanya waktu saya di Kelungkung nilai saya mungkin nomor 2 lah di kelas paling bagus. Pindah ke Surabaya karena saya senang musik dari SD tadi itu. Pindah udah setahun di Bali udah mulai musik gitu aja saya. Pindah ke Surabaya, sekolah berantakan udah. Akhirnya ya saya mau main musik gitu ya. Sekolah udah saya ya mungkin ini nggak perlu ditiru ya. Untuk sebuah fokus bagus, tapi untuk anak sekolah jangan, karena saya jarang jarang belajar jadinya. Saya cuman pelajaran yang saya suka cuman sejarah jadi. Yang lain saya nggak pelajarin gitu. Jadi benar-benar main musik aja. SMP lulus aja untung kan. Masuk SMA juga gitu, main band akhirnya saya. Seperti gitu. Jadi fokusnya saya cuma di musik sejak lulus SD itu. Tapi kalau untuk
angkatan-angkatan di tahun 70 80-an mungkin itu menjadi hal yang tabu, Mas. Artinya gini, meninggalkan pendidikan sekolah untuk memilih belajar musik atau Ya, apa. Tapi kalau kita lihat hari ini, aku ambil contoh misalkan atlet sepak bola ya. ya, ya. Mereka itu kan yang sudah masuk di akademi-akademi dari usia SMP, itu juga konsentrasinya ke latihan bola kan gitu. Tapi iya pendidikan formal di sekolahnya dia tetap dapat, tapi konsentrasi utamanya kan Ya, ya. di sepak bola. Itu kan di sektor olahraga ya. Seharusnya musik juga melakukan hal yang sama dan boleh-boleh aja gitu. Tapi konsentrasinya kita mau belajar gitar ya perbanyak di sekolah gitarnya gitu. Iya, ya, mungkin kejuruan ya jadinya ya. Cuman memang saya terlalu pagi mungkin. Waktu di SMP itu kan belum ada bekal apa ya. Dulu kan ada PMP atau apa namanya, geografi kan pendidikan itu. Terus apa namanya biologi, apa lagi ya. Itu saya nggak pernah belajar benar-benar. Terus apalagi SMA saya belajar pelajaran bahasa Jerman, saya nggak pernah belajar. Udah pokoknya main band aja. Apalagi waktu SMA saya dapat kesempatan kan di SMA 2 kayak dispensasi dari sekolah bahwa karena saya main musik boleh nggak sekolah. Ya gitu. Jadi menyiapkan setengah tahun menyiapkan pesta kesenian, Hmm. setengah tahun sekolah. Tapi lulus saya Itu untuk apa namanya sekolah. pesta? Oh di sekolah. SMA Oke. SMA 2 dulu namanya Pesta Kesenian SMA Semada Surabaya. Sekarang mungkin udah ganti, tapi udah beda. Sekarang udah nggak ada yang seperti itu. Karena bukan saya aja. Jadi saya kan sempat sekelas habis seangkatan jadinya sama pelari Henny Mas Paitela itu. Saya seangkatan sama dapat fasilitas. Belum lagi misal. Jadi yang bagus belajarnya juga dapat penghargaan di mana dapat kesempatan yang gitu. Jadi saya ada manggung ke Solo dengan grup sekolah ya. Iya. Ya nggak sekolah gitu. Bukannya dengan band lain ya, dengan grup sekolah kan bawa nama sekolah. Iya. Tapi kayak yang lain tuh, jadi ada sisi support yang kuat juga dari keluarga, sekolah juga kan. Dari sekolah sih utama. Karena gini, waktu SMA itu saya hampir tiap bulan masuk TVRI Surabaya, acara Irama Jazz. Dan ya seperti saya jadi host bandnya gitu. Jadi home bandnya lah SMA 2 Surabaya. Jadi nama bandnya Squirrel waktu itu ya. Jadi tiap bulan saya main dengan nampilin penyanyi siapa aja, penyanyi Surabaya. Jadi otomatis kan ya kalau tahun 80 mungkin pada tahu grup saya gitu di Surabaya. Karena mengisi acara jazz terus. Untuk bisa masuk TV kan susah dulu. Cuman adanya TVRI. Ya itu jadi itu sangat mendongkrak semangat saya bermusik karena wah dapat kesempatan Dapat kesempatan itu. tampil, dapat terus jadi kenal orang-orang TV, jadi baik hubungannya. Walaupun belum mikir duit kan zaman itu nggak dapat duit kayaknya nggak dapat duit gitu. Orientasinya Ya lain jadi tapi ya jadinya saya jadi berkreasi waktu itu mikirnya. So, Oke. Mungkin orang-orang masyarakat itu kan mengenal Mas Bujana ini bisa disebut personil dari band Gigi atau pimpinan dari band Gigi mungkin. Nah, pertanyaanku nih Mas, apakah band Gigi ini menjadi band pertama Mas Bujana secara profesional atau jangan-jangan sebelum muncul band Gigi ini Mas Bujana pernah punya band juga? oh iya, kalau sejarah ngeband, tapi mungkin saya di Gigi bukan pimpinan ya, karena di Gigi kan berempat. Ah, Ya saya pimpinan di gitar, Arman pimpinan di vokal, pimpinan di bass ya. Karena satu-satu kan alatnya. Jadi kita mungkin kita salah satu band yang tidak ada leadernya. oh gitu. Kalau itu iya salah satu. Band yang tidak ada leader ya? Tidak ada leadernya, jadi semua punya hak yang sama, punya hak mengarang sama, menggarap sama. Karena kan ada beberapa band yang penciptanya satu orang kan gitu. Iya. Gitu. Oke, tadi ngomongin grup, Gigi bukan grup pertama saya. Jadi saya pindah ke Jakarta. Ya grup-grup kafe dulu ya, main di kafe. Tentunya saya terdampar juga di beberapa kafe dengan grup yang tetap. Tahun 87 saya mulai masuk kafe itu. Terus band pertama saya yang rekaman adalah Spirit. Nah, Spirit. ya Spirit Band.
ada 2 album rekaman tahun 89 dan 91. Kalau nggak salah 89 paling beda-beda setahun ya. Itu periode rekamannya. Terus 92 saya keluar, 92 saya masuk grup Java Jazz. 92 93 masuk formasi kedua Java Jazz, grupnya Indra Lesmana. Oh, udah Ya, tapi itu grup lebih ke jazz ya. Iya. Saya masuk formasi itu 1 tahun kemudian ketemulah teman-teman di studio, terbentuklah 94 Gigi. Ya, jadi yang paling lama Gigi, ini udah 30 tahun. Dari awal gitu. Ya. Ya. Artinya terbentuk dari ketidaksengajaan Mas. Karena kebetulan aja Iya. saya kan session player. Artinya ada di studio mana aja. Panggilan, pemain panggilan. Misalnya siapa Billy Budiarjo perlu pemain gitar ngisi, atau siapa misalnya Dian Pramana Putra, siapa di studio mana aja. Dulu studio kan ada di Musika, Jackson, MIDI Lab, mana lagi di Pluit, atau di mana itu namanya Pro Sound. Jadi keliling itu. Saya termasuk sempat jadi session player yang lumayan kepake lah. Tapi periode itu aja. Tahun 87 sampai 92 lah terakhir. Pas saya membentuk Gigi, saya tinggalin kegiatan jadi session player. Ya itu jadi hidup saya lumayan banyak di era lagu-lagu yang beredar tahun segitu. Misalnya saya rekaman Nika Ardila pertama itu saya termasuk ikut bukan ikut garap, ikut main Isi gitar atau isi gitar, ya itu jadi session player. Lagu Seberkas Sinar itu saya main ya. Itu album Nika pertama. Nah itu yang lain pun gitu. Thomas dan Ronald adalah session player sama di Musika, sering ketemu kita, dan akhirnya bikin band yuk gitu ya. Ya jadilah, terus nambah pemain jadi band akhirnya. Tapi nama Gigi ditemukan setelah berlima. Ya awalnya ya belum ada nama Gigi, waktu masih bertiga gini belum. main bareng aja tuh langsung ngeband. Ya ketika udah jadi berlima, kita cari nama, langsung bikin lagu pertama yang kita bikin itu Ku Ingin itu. Kita bikinnya bareng, memang dari misalnya Ku Ingin, kalau nggak salah saya baru beli satu alat synthesizer, bunyi terus nyambung yang lain, nyambung melodi jadi lagu kayak gitu. Terus misalnya kayak apa Angan gitu, intronya dari Thomas dapat itu karena dia udah ada garap, dapat intro yang bagus itu. Ya prosesnya seperti itu, bareng-bareng semuanya. Ada emang dari dulu vokalnya Kang Arman aja nih. Iya dari dulu. Kira Mas Hudiana agak bagus juga nih suara gue nih, boleh dulu lah boleh. Wah nggak, memang nggak pernah nyanyi dari dulu. Jadi vokalisnya nih gitu. Ya susah juga nyanyi, susah. Kurang pede juga. Jadi memang dari formasi awal itu udah Iya. Kang Arman itu ya Mas. Ya dari pertama. 30 tahun itu. Oh, aku yang ini Mas. Iya. Kita kan melihat beberapa band mungkin ya Mas yang coba ganti beberapa formasi. Iya. Mau gitarisnya atau vokalisnya gitu. Tapi Gigi ini termasuk band yang awet lah ya, 30 tahun. Ya tapi sempat ganti juga ya. Drummer ganti 3 kali. Drummer ya. Kalau bass sempat Thomas keluar tapi masuk lagi. Ya yang lainnya ya masih sama. Tapi emosional perkawanannya, persahabatannya gimana di Gigi? Nah, gimana ya, seperti karena dari awalnya Itu kita, usianya maaf Mas. Itu usia pas waktu Gigi itu bentuk Gigi itu usia saya berapa ya, 94 berapa berarti ya, 94 itu 30 tahun lalu, 30 enggak, umur saya 30-an, 30 31 gitu-gitu. Masih yang lain umur 20-an berarti. Beda 10 tahun gitu. egonya kan pasti ya ada lah. Iya pasti awal-awalnya kan ya namanya semua seniman punya kemauan, ya keras pastilah. Iya pasti, tapi ada diuntungkan adalah ya kebetulan saya Thomas sama Ronald kan session player. Kalau hidup jadi session player itu harusnya lebih toleran harusnya. Karena kan kita kerja untuk orang lain. Ya tiap
hari aja ketemu, anggap aja bos ya. Bos itu musik direktor ya. Misalnya saya dipanggil siapa, Adikla waktu itu misalnya yang garap. Ketemu dia ya maunya gimana gitu kan, ngikut enggak gua maunya gini, nggak mungkin dong. Ya nggak dipakai lagi besok kan gitu. Ketemu ADMS besok misalnya atau Erwin Gutawa, Jimmy Manopo, semua orang itu seniman juga dan mereka orang-orang maestro ya. Mereka ya harus saya dengar. Kita semuanya jadi session player untuk ada istilahnya ya kita manut gitu. Karena jadi pegawai ya istilahnya gitu. Nah, pengalaman itu penting buat kehidupan selanjutnya bahwa kita harus bisa toleran sama yang lain. Kalau enggak kan kita nggak pernah bergaul nih, nggak pernah disuruh. Iya. Nyuruh, apalagi cuma nyuruh aja, repot juga. Pasti kalau kebiasaan dari kecil nyuruh terus, ketika suatu waktu jadi disuruh itu berat. Ada penolakan dari diri. Iya, itu juga proses yang beda. Nah, itu mungkin saya beruntung dari kecil dilepas SMA lah itu saya mulai nginep di rumah teman karena ngeband. Kan ketemu banyak orang dan ya gimana caranya sopan, mau nginep gitu di rumah orang tua yang lain atau ketika pindah ke Jakarta sendiri. Nggak bisa sombong juga jadi orang kan orang nggak punya apa-apa hidup gitu. Di Jakarta mana sih Mas pertama masuk Jakarta? Saya pertama di daerah Cipete sana ya. Ya. Kalau kita baru-baru ini jadi anak Jaksel. Iya. Udah 30 tahun yang lalu jadi anak Jaksel. Iya. Enggak, tapi saya ini aja numpang sehari doang karena saya berangkat dari Surabaya naik bis Pulau Gadung kan ke Blok M jalan kaki ke Cipete, habis itu Pindah-pindah langsung numpang di kakak saya di Puri Kembangan, bukan Jaksel berarti kan, Jakbar. Tapi menginjakan kaki pertama itu ya di Jakarta ya. Di Blok M itu saya ingat, saya masih kebayang suasana turun dari bis Pulau Gadung ke Blok M terus saya bawa gitar jalan di Aldiron itu nyebrang ke Melawai. Masih kadang-kadang memori-memori gitu itu menyenangkan. Kalau saya lewat sana terus ya wah ini tahun segitu saya di sini gitu. Itu kan pertama ke Jakarta ya, artinya melihat banget perbedaan antara Jakarta, apalagi Mas Bujana ke daerah-daerah Blok M. Iya. Ya kan, melihat perbedaan banget antara mungkin ya ketika Mas Bujana di Surabaya atau mungkin waktu di Sumba gitu. Di Sumba saya masih 2 tahun nggak tahu ya. Oh, ya, tapi kalau Surabaya Jakarta sih nggak beda-beda jauh, cuman memang lebih besar Jakarta dan nggak punya teman saya kan jadinya. Wah ngapain nih saya di Jakarta? Wah itu tantangan, pulang malu kan. Saya kepengen kalau pulang bawa cerita bagus aja ke orang tua, walaupun kan nggak ada video call, nggak ada telepon. Nelpon harus pakai koin, nggak bisa interlokal. Harus ke wartel ya. Nggak pernah ke wartel, pulang aja, pergi aja kan gitu. Tiba-tiba saya pulang ke Surabaya, loh pulang gitu kan. Beda zaman sekarang ya. Yang perbedaannya kaget, nggak punya temen dan di Surabaya merasa udah banyak temen, sering tampil di TV. Wah Jakarta kepake nih, Jakarta nggak ada yang make, nganggur saya. Setahunan ada nganggur nih. Belum banyak ya? Wah nggak ada, belum ada tahun segitu. Ada tapi di hotel rata-rata. Ada beberapa ada. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.